Bu Indri. Iya, daripada kita bengong dalam ruangan ini. Akhirnya juga tadi pertanyaan yang dari chat itu sempat hilang. Saya mohon maaf sekali. Tetapi ini yang ada dua sih saya ingat Bu, yang di chat itu kalau nggak salah menanyakan bagaimana pendapat saya tentang vaksin produksi anak bangsa. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila imunitas yang ditimbulkan oleh vaksin lebih tinggi. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan senada sebenarnya, Dok, tentang efek dari vaksin itu menimbulkan efek yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian apakah masih bisa mungkin terkena COVID meskipun setelah vaksin? Baik. Iya, mungkin yang masuk dulu Bu Dokter, silahkan, waktu saya persilahkan. Oh ya, baik Bu Sri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan mencoba menjawab yang dari pertanyaan chat tadi yang saya ingat ya, yang itu dulu. Mungkin langsung saya lanjut jawab saja, enggak putus-putus. Tadi menanyakan bagaimana dengan vaksin yang produksi anak bangsa. Ya, kalau yang produksi anak bangsa itu sebetulnya yang vaksin gotong royong dan vaksin atau vaksin Nusantara. Jadi vaksin Nusantara atau vaksin gotong royong dan vaksin merah putih sebetulnya itu berbeda. Dan memang sampai saat ini kedua vaksin tersebut, bukan kedua vaksin sebenarnya, karena di vaksin merah putih ini ada beberapa. Cuman vaksin-vaksin produk anak bangsa itu memang masih dalam tahap clinical trial atau uji klinik, jadi belum di-approve seperti itu. Jadi kalau saya diminta pendapat bagaimana, ya kita harus melihat dulu juga efikasi dari uji klinik yang sedang dilakukan seperti itu. Kita tunggu hasilnya dulu, baru kita bisa istilahnya berpendapat. Dan memang platformnya juga berbeda-beda. Kalau nggak salah, kalau yang vaksin Nusantara atau vaksin gotong royong itu berasal dari sel dendritik, ya, beda dengan yang vaksin dari sel unit maupun keseluruhan dari badan virus itu sendiri. Seperti itu. Terus yang kedua tadi, kalau nggak salah, kenapa bagaimana apabila imunitas yang diberikan vaksin itu lebih tinggi? Ini sebetulnya yang itu seperti apa dari bahayanya itu ada memang dilaporkan, ada penelitian yang menyebutkan bahwa imunitasnya lebih tinggi, tapi untuk membahayakan tidak seperti itu karena sudah diuji klinik dan sudah di-approve, walaupun memang 1-2 ada yang mengalami efek samping seperti itu. Terus yang berikutnya apa ya Bu Sri? Saya lupa lagi dari Yuli Reski, mengapa efek yang ditimbulkan akibat vaksin itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain? Kemudian apakah ini disambung dengan Muhammad Al-Ghazali? Apakah setelah vaksin, baik vaksin 1 dan kedua, masih mungkin terpapar COVID karena dia pengalaman setelah 5 hari dari vaksin kedua itu dia terkena gejala seperti COVID. Seperti itu Bu Dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi, mengapa efek yang ditimbulkan dari vaksin itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya? Nah, iya betul memang. Gini,
orang satu dengan orang yang lain penerimanya berbeda, itu pasti ada. Ini bisa dikaitkan dengan tropisme. Tropisme itu maksudnya sifat kekhasan dari individual tersebut. Walaupun secara umum vaksin ini setelah diujikan ke masyarakat luas, ke kebanyakan orang, efeknya sama. Jadi memang itu semua juga dikembalikan lagi kepada kondisi individu masing-masing. Jadi misalnya orang ini sudah menerima vaksin di hari yang sama dan vaksin keduanya pun di hari yang sama. Tapi kenapa di kemudian hari setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, kok yang si orang yang pertama ini kenapa COVID, yang orang kedua tidak? Nah, itu banyak faktor tentunya yang menentukan. Bisa saja karena protokol kesehatannya yang pertama. Kemudian daya tubuh sama itu bisa efeknya berbeda timbul imunitasnya. Misalnya yang si A ini jarang berolahraga, yang si B rajin berolahraga. Karena terus terang salah satu imunitas yang seperti disebutkan Bu Indi tadi, bahwa imunitas non spesifik ya, non spesifik itu kan bisa dari makanan, vitamin, olahraga, itu semua usaha-usaha untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Tapi tidak spesifik. Yang spesifik apa? Yang spesifik itu adalah vaksin, karena dia betul-betul mengenali yang secara spesifik kuman apa yang dia kenal, kuman apa yang dimaksudkan sebagai vaksin, seperti itu. Jadinya memang berbeda-beda. Dan tadi juga ada yang selanjutnya, pertanyaan berikutnya, kenapa setelah 5 hari setelah vaksin kedua kok saya terinfeksi? Memang bisa saja terinfeksi, kan tadi saya sudah sampaikan di PowerPoint saya bahwa efektivitas kerja maksimal vaksin paling cepat 2 minggu setelah vaksin kedua. Apalagi baru 5 hari. 5 hari berarti efektivitasnya belum maksimal, jadi bisa saja langsung terpapar. Jadi mengapa tetap protokol kesehatan ditegakkan setelah kita vaksin, apalagi baru-baru vaksin. Jangankan baru-baru vaksin, setelah kita vaksin di atas 2 minggu pun kita masih tetap ditekankan atau dihimbau, dan bukan dihimbau saja, tapi diharuskan untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi seperti itu. Mungkin itu, atau ada yang belum terjawab? Ya, banyak. Boleh izin bertanya? Ya, Zoom. Siap Pak, silahkan yang mau langsung bertanya. Mohon izin boleh Bu ya bertanya langsung ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari moderator. Saya langsung bertanya saja kepada dokter. Saya ingin bercerita sedikit Bu, artinya pengalaman di lapangan, sekaligus ini bisa memberikan trust atau kepercayaan kepada kita semua terkait sampai hari ini bisa dibilang bahwa persentase yang sudah vaksin dan belum vaksin itu artinya intervalnya masih agak tinggi, di mana ada semacam ketidakpercayaan dengan vaksin yang sudah diberikan oleh pemerintah, di mana yang kita tahu bahwa ada beberapa jenis vaksin yang sudah beredar di masyarakat seperti vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer dan lain sebagainya, dengan segala plus minus, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Cuman yang jadi persoalan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya sedikit bercerita, ada teman saya yang sama-sama ASN, 2 hari setelah dia vaksin itu meninggal dunia Bu. Artinya ada semacam apa ya, sampai ada pertanyaan, tanda bertanya besar seperti yang sudah Ibu dokter sampaikan, bahwa yang kita sama-sama tahu tujuan daripada vaksin itu adalah memberikan antibodi atau kekebalan dalam diri kita. Cuman yang jadi persoalan seperti itu, apakah ada penyebab atau faktor lain sehingga entah itu sampai ada yang bahasa mengatakan bahwa itu sudah ajal, artinya kan itu terlepas bahwa itu sudah fitrah manusia. Cuman yang jadi persoalan adalah paling tidak bisa memberikan jawaban yang dilihat daripada riset dan sains yang sudah dilakukan oleh para peneliti atau akademisi. Kemudian paling tidak mungkin Ibu dokter atau kita semua sudah kadang mendengar dan melihat baik media elektronik maupun media sosial, di mana saat ini luar biasa informasi, entah itu hoax atau benar-benar memang nyata. Terkadang ada yang memberikan informasi ketika sesudah divaksin, ada yang sampai lumpuh, ada yang sampai cacat. Nah ini kami minta jawaban dari Ibu dokter, paling tidak kita yang ikut webinar pada siang hari ini, paling tidak bisa jadi apa ya, semacam pelanjut untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau yang lainnya bahwa harus vaksin seperti itu, karena mau tidak mau harus vaksin. Jangan sampai nanti terkesan kita ikut vaksin, ada terkesan dalam tanda kutip dipaksakan
atau dibarengi dengan ancaman kalau tidak vaksin tidak ikut tes CPNS, kalau tidak vaksin tidak ikut tes ini, kalau tidak vaksin tidak menerima bantuan ini. Jangan sampai terkesan seperti itu, yang akhirnya nanti masyarakat kita atau pada umumnya nanti vaksin itu terkesan dipaksakan, tidak ada kesadaran dari dalam diri untuk ikut vaksin, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sama Ibu Dokter, kami minta tanggapannya. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Haryanto. Saya kira ini pertanyaannya Bu Dokter menjadi pertanyaan dari kebanyakan masyarakat di luar sana, keraguan tentang vaksin dengan Bapak Heri meminta bagaimana tanggapan dari Ibu Dokter. Mungkin baiknya dijawab dulu karena pertanyaannya masih hangat. Meskipun di ruangan ini saya minta maaf sekali, Ibu Indri sudah kembali bergabung. Nanti setelah ini saya kasih kesempatan lagi Ibu untuk menyelesaikan tadi yang sempat terputus. Mohon maaf. Alhamdulillah kembali. Terima kasih Bu Indri, mohon kesabarannya. Ya. Silakan Ibu Dokter Nunik untuk melanjutkan menjawab pertanyaan dari Pak Heri tadi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Betul. Begini, untuk tadi pengalaman yang Bapak ceritakan setelah 2 hari vaksin meninggal. Nah, kita jangan langsung menjudge bahwa ini karena vaksin. Kita harus tahu dulu apakah ada penyakit sebelumnya yang diderita oleh orang tersebut, seperti itu. Yang kedua, apakah kan saya sudah sampaikan juga tadi bahwa vaksin itu tidak bekerja langsung setelah divaksin, apalagi baru 2 hari. Jadi kita harus cari tahu dulu apakah ada penyakit penyerta. Kita tidak tahu, siapa tahu orang tersebut sakit jantung atau apa yang bisa menyebabkan meninggal mendadak, kita tidak tahu. Walaupun memang orang yang menderita penyakit jantung, yang penting atau yang jelas dia dalam kondisi stabil boleh divaksin, tapi harus dicari, diteliti. Nah, ini gunanya mengapa kita apabila ada kejadian seperti yang Bapak ceritakan tadi atau ada gejala lain yang tidak menyebabkan kematian harus segera dilaporkan kepada tim vaksin untuk ditelaah sebenarnya apa yang menyebabkan gejala ini. Apakah benar-benar karena vaksinnya atau apakah karena penyakit yang sedang diderita oleh pasien tersebut, seperti itu. Jadi jangan langsung menjudge vaksinnya. Ya mungkin bisa saja kita walau-walam tidak tahu yang penyebabnya kematiannya apa, itu yang jelas harus mencari tahu apa sebenarnya penyebab, karena bawaannya dia atau apa, seperti itu. Dan yang kedua, saya sudah untuk meyakinkan kepada masyarakat apakah vaksin ini benar-benar bekerja, apakah vaksin ini benar-benar melindungi. Saya sudah sampaikan tadi di presentasi, turun di angka sekitar 4.000-an kalau jaring nasional pemeriksa COVID. Di situ saya laboratorium bahwa rata-rata angka kepositifannya itu sudah sekitar 10%, bahkan ada yang 5%. Terus terang laboratorium saya sendiri sudah 4 hari ini memeriksa sampel sekitar 30 sampai 40 bahkan 50 sampel sehari, itu negatif semua. Tapi di bulan Juli pada saat angkanya sangat meningkat itu saya memeriksa itu angka positivity rate-nya itu 50%. Jadi dari 70 misalnya yang saya periksa 35 orang yang positif. Dari 100 sampel yang saya periksa sekitar 50% atau 50 orang atau bahkan 60 orang di atas 50% itu positif. Itu nyata. Saya alami sendiri karena saya memang bekerja di laboratorium yang mengerjakan sampel COVID. Dan kalau kita bandingkan dari orang-orang yang menerima vaksin dari yang pertama sekitar bulan Januari sampai sekarang ini sudah membuktikan bahwa terjadi penurunan angka kepositifan ini. Itu tidak hanya semata-mata dengan vaksin memang, tapi semoga juga dari kesadaran masyarakat dengan protokol kesehatan seperti itu dan vaksin sudah bisa kita katakan
cukup efektif ya, bukan berarti saya menyatakan bahwa benar-benar 100% karena vaksin angkanya turun, tidak, tapi bisa menjadi data pendukung bahwa bisa menurunkan angka positivity rate ini, seperti itu. Makanya sekarang dengan gencarnya masyarakat di Jakarta pun kalau mau ke mall, kalau mau ke Gramedia sekalipun, seperti anak saya, tetap diminta istilahnya sertifikat COVID, jangankan ke tempat, apalagi ke tempat makan ya, itu sudah harus connect Peduli Lindungi, di scan apakah sudah vaksin, seperti itu. Jadi memang program pemerintah ini gencar untuk vaksin karena untuk mencapai angka herd immunity yang optimal, seperti itu Pak. Mungkin itu ya. Terus atau ada yang belum saya jawab ya, atau sudah? Yang mana dokter? Yang pertanyaan kedua tadi sudah ya Bu, yang tadi Pak Heri sudah. Terus yang kedua itu sudah ya. Yang kedua apa ya Ibu? Udah atau sudah terjawab juga? Iya, untuk sementara sudah Bu Dokter. Karena tanggung ini tadi Ibu Indri, mohon maaf, kita kasih kesempatan dulu kepada Ibu Indri untuk menyelesaikan materinya. Tidak enak berhenti di tengah, Bu Indri. Saya karena juga lagi saya kunci pintu apa semua, saya nggak tahu kalau ternyata saya bicara sendiri. Sekarang Ibu, mohon maaf, silakan. Oke, saya tidak tahu ya sudah sampai di mana tadi pada saat saya terputus. Ya. Nih. Itu saya baik ya, saya hanya bahwa di sini apa ya, sebelum ini ya saya hanya mau menjelaskan saja bahwa dari berbagai uraian-uraian saya tadi mengenai manfaat vaksin ya untuk memberikan kekebalan tubuh pada ikan ya, dan kemudian akhirnya mampu memproteksi ikan dari berbagai penyakit, maka tentu saja masih banyak peluang riset yang membutuhkan kolaborasi ya. Jadi bukan hanya dari orang-orang perikanan, tetapi sangat membutuhkan dari mahasiswa-mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang bergelut di bioteknologi untuk saling join mengembangkan vaksin untuk peningkatan produktivitas perikanan laut ini. Saya kira itu saja Bu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Indri. Ya inilah kendalanya kalau kita menggunakan jaringan. Kita tidak bisa kendalikan apa yang terjadi di luar sana. Tapi ini saya mungkin langsung saja, karena tadi sebelum hilang juga saya sempat mendapat pertanyaan satu buat Ibu Indri ya. Ibu Indri ini ada tadi dari YouTube dari Samsul Bahri ini menanyakan bagaimana cara pemberian vaksin pada ikan bila dilakukan secara massal. Oke, baik Bu, sekira langsung waktu saya persilakan. Tadi barangkali saya sudah detail sesungguhnya tadi memaparkan tentang beberapa metode cara pemberian vaksin. Apa tadi masih sempat nggak ya itu ya? Iya ada, saya lihat satu persatu kalau saya tidak salah. Iya, satu ya. Ada beberapa metode, yaitu dengan melalui metode injeksi, kemudian imersi atau perendaman, bisa dengan spray ya, disemprot ya. Itu adalah beberapa metode, dan atau bisa dicampur dalam pakan. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan vaksin pada jumlah ya massa yang banyak ya, tentu saja kita akan memilih yang lebih praktis ya, lebih praktis. Walaupun sebenarnya injeksi itu efisiensinya itu lebih bagus, namun itu tentu membutuhkan waktu, kemudian membutuhkan profesionalisme ya, kehati-hatian yang sangat tinggi. Nah, kalau jumlah yang banyak bisa kita dengan cara perendaman ya, imersi ya, imersi ataupun juga bisa kasih dalam pakan. Nah, seperti yang saya tadi sebutkan bahwa dalam pakan pun juga dalam formulasi ini semua berkembang lagi.
Jadi bukan hanya vaksin Sampai langsung 22 dalam pakan, jam 35. dipreparasi dulu dalam bentuk enkapsulasi gitu ya. Jadi dibuat kapsul dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam pakan. Itu adalah cara yang bisa dilakukan untuk memberi vaksin pada ikan jumlahnya banyak. Gitu. Dan ukuran-ukuran kecil biasanya itu kita gunakan. Iya. Saya kira sudah jelas. Begini Bu, karena kita tahu sekarang ya, kita kontak dengan program vaksin yang diberikan ini, cost antara biaya yang dikeluarkan untuk melakukan vaksinasi, kemudian nanti memperbanyaknya jauh lebih efisien dibandingkan dengan secara langsung perdagangan yang dilakukan oleh nelayan secara umum. Ya baik Bu, terima kasih ya. Jadi tentu kita di sini produk perikanan kita ya dari hasil tangkapan ini semakin hari tentu, Jadi kan saya CO host. Lanjut Bu. Oke, stok ikan semakin hari semakin menurun ya. Nah, oleh karena itu budidaya sangat diperlukan ya, sangat diperlukan. Mungkin saja di tempat kita, di daerah kita Sulawesi Tenggara, ini penangkapan masih kita lebih berharap lebih banyak di hasil tangkap ya. Namun untuk budidaya masih kurang ya. Namun next mungkin in the future kita sangat membutuhkan ya. Kita sangat membutuhkan beberapa harapan mungkin saja kelestariannya dan ke perkembangbiakannya dan seterusnya kalau di alamnya. Dan masalah pada saat budidaya tentu vaksin akan menjadi salah satu alternatif untuk pengendalian penyakit pada ikan. Nah, mengenai cost-nya, biayanya tentu perlu dipertimbangkan ya, perlu dikalkulasi lebih banyak berapa kerugian yang pengendalian kita memproduksi vaksin. Dan saya kira vaksin juga semakin hari semakin banyak dan itu pun juga harganya sudah tidak mahal lagi ya. Saya kira demikian Bu. Ya, oke, baik Bu Indri, pertanyaan yang masuk dari Ibu dari peserta untuk Ibu cukup ya. Kemudian untuk lebih menambah wawasan, ini karena banyak sekali yang ingin bertanya kepada Ibu Dr. Nunik, mungkin masih ada satu Bu sebelum kita selesai, karena ini kejadian di masyarakat juga sering. Ini pertanyaan dari siapa tadi ini? Viviana Arwanto. Izin bertanya, apakah ada akibatnya jika satu orang mendapatkan dosis 2 macam vaksin, jadi vaksinnya berbeda, Bu? Satu orang mendapat 2 macam vaksin. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Ini buat saya pertanyaannya ya, saya kira masih buat Bu Indri. Ibu Dokter. Ini saya jelasnya ada pertanyaan buat Bu Indri ya, Bu Indri, sabar. Saya juga mau bertanya, penasaran. Ya baik, Bu Sri, saya coba jawab ya, bagaimana kalau seseorang mendapatkan 2 vaksin yang berbeda. Maksudnya vaksin 1 dan 2, begitu ya Bu ya? Jenis vaksinnya Bu Dokter? Iya, jenis vaksinnya berbeda. Iya, vaksin 1 berbeda. dan vaksin 2. Kan iya. Rekomendasi kalau vaksin pertama Sinovac, kedua harus Sinovac, pertama Astra, kedua Astra, begitu. Iya. Nah, ini maksudnya vaksin pertama Sinovac, kedua Astra, begitu kan ya? Iya, seperti itu sepertinya. Ya, memang begini. Memang dianjurkan untuk platform yang sama vaksin pertama dan kedua. Karena apa? Karena itu tadi yang saya sudah sampaikan di slide saya bahwa setelah suntikan kedua di vaksin yang sama, dia akan meningkatkan jumlah antibodinya. Tapi pada kondisi tertentu, terkadang memang ada yang seperti itu. Begitu dia mau vaksin kedua, vaksinnya sudah habis. Akhirnya dia pakai, dia tetap itu sebenarnya kita kembalikan lagi ke petugas vaksinnya. Kadang ada petugas vaksin yang
disuruh menunggu, oh, tunggu nanti hari ini datang, jadi tunggu dulu, sabar, walaupun dia lewat dari jadwal vaksinnya dia dalam kisaran waktu 3 hari sampai 1 minggu itu masih bisa ditoleransi, tidak apa-apa. Atau mungkin karena kita belum tahu pasti kapan vaksin kedua ini akan datang, daripada menunggu lama ya sudah vaksin yang ada saja. Sebetulnya masih bisa ditoleransi, tidak apa-apa, walaupun beda platform. Dan kemarin itu saya sempat ikut juga webinar dari dokter penyakit dalam tentang kombinasi vaksin, 2 macam vaksin yang berbeda itu masih bisa tetap meningkatkan imunitas. Jadi begini, malah ada yang menyatakan bahwa dengan variasi vaksin dapat menimbulkan antibodi yang lebih variatif juga seperti itu. Karena kan saya sudah sampaikan tadi bahwa kalau Moderna dan Pfizer itu platformnya adalah dari materi genetik dari gen spike-nya, dari gen spike yang dari gen yang mengkode gen spike. Kemudian kalau Sinovac dari keseluruhan virus. Nah, itu bisa jadi variasi antibodi yang dihasilkan karena antibodi itu terbentuk dari berdasarkan dari antigen yang dimasukkan. Kan dia muncul antigen presenting cell namanya. Jadinya begitu antigen masuk, tubuh kita muncullah antigen presenting cell, itu untuk dasar sebagai untuk membuat antibodi. Jadi tidak apa-apa, cuma memang dianjurkan di platform yang sama. Tapi dari WHO saya juga pernah dapat literaturnya bahwa untuk platform yang Pfizer atau Moderna itu juga tidak apa-apa dan terbukti tetap menimbulkan kekebalan yang baik. Jadi tidak masalah sebenarnya, tidak harga mutlak atau tidak harga mati bahwa harus vaksin yang sama, tapi memang dianjurkan yang sama. Untuk boosternya baru vaksin yang berbeda. Booster di sini maksudnya penguat. Jadi setelah vaksin pertama, kedua ada booster. Contohnya seperti saat ini di Indonesia, bagi para nakes yang sudah menerima vaksin pertama dan kedua, untuk boosternya diberikan Moderna seperti itu. Jadi tidak masalah. Tapi kalau dalam kondisi tertentu yang kepepet dan tidak tersedia vaksin, untuk vaksin keduanya vaksin lain masih bisa ditoleransi lah, tidak apa-apa. Dalam kondisi tertentu di mana vaksin pertamanya tidak tersedia. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Saya kira jawabannya sudah secara detail. Mudah-mudahan bagi penanya dan juga mungkin yang masih ingin bertanya, dengan keterbatasan waktu kita, saya mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang diarahkan kepada Ibu Dr. Nunik, saya cukupkan sampai sekian. Tapi tadi saya sempat mendengar bahwa Ibu Nunik masih punya satu pertanyaan penasaran kepada Ibu Indri. Ya ini, silakan reunian, Bu. Ya, terima kasih. Sedikit mungkin ya sebelum itu karena sudah siang, sudah menjelang sama juga. Begini Bu Indri, tadi saya tertarik dengan slide yang menyatakan bahwa mungkin dulu sebelum ada vaksin ikan ini dilakukan pemberian antibiotik seperti itu ya, antibiotik, dan itu memang tidak efektif. Dan terus terang ini kaitannya dengan tugas saya sebagai seorang mikrobiologi klinik yang harus memerangi AMR atau antimikrobial resistensi. Ini harus memerangi resistensi antibiotik, salah satunya dengan itu. Jadi setelah dilakukan penelitian bahwa setelah pengurangan tidak diberikan antibiotik atau pengurangan pemberian antibiotik pada ikan, produksinya semakin naik. Seperti itu kan, Bu. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah antibiotik ini ikut mematikan ikan atau ikut menurunkan produktivitas ini, maksudnya menekan perkembangbiakan ikan atau seperti apa sehingga dia justru malah menurunkan. Dan ini saya sangat setuju sekali karena di lahan peternakan pun seperti ayam yang diberikan antibiotik itu sebenarnya tidak dianjurkan. Karena apa? Karena ayam yang diberi antibiotik itu atau di peternakan maupun di perikanan yang kita konsumsi ikan dan ayam tersebut itu sebetulnya berpengaruh ke tubuh kita, sehingga tubuh kita juga ikut resisten lama-lama terhadap antibiotik yang diberikan itu. Seperti itu. Jadi saya mau intinya pertanyaannya ingin bagaimana bekerjanya si antibiotik ini sehingga bisa menurunkan produktivitas ikan tersebut. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nuni. Ya betul ya bahwa ada tadi data yang menunjukkan bahwa ternyata setelah sekian lama penggunaan antibiotik ya, ketika kemudian dinaikkan
konsumsi antibiotik, itu malah tidak meningkatkan survival daripada ikan, bahkan dia semakin lama semakin menurun ya. Nah, inilah mungkin yang bisa jadi bahwa di sini ada terjadi resistensi mikroba ya, seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak lagi menghambat tumbuh daripada mikroba atau bakteri yang dimaksud, tetapi tidak ada lagi ya, tidak ada manfaatnya lagi, sehingga kemudian patogen pun juga tetap mengakibatkan kematian atau sakit daripada ikan yang diberikan antibiotik. Dan memang betul bahwa pada ikan ataupun pada makanan-makanan konsumsi ya, organisme yang dikonsumsi itu memang sekarang disarankan untuk diminimalkan penggunaannya atau bahkan dilarang ya, karena tadi ada kerugiannya bukan hanya pada konsumen yang bisa menyebabkan terjadinya residu antibiotik, namun juga kalau untuk di perairan itu akan menyebabkan matinya organisme-organisme yang bukan target ya. Misalnya plankton, fitoplankton yang menjadi sumber makanan ya, dia adalah primary producer di air, di perairan ya, itu kemudian juga ikut mati. Dan akibatnya tentu akan konsumer di atasnya itu yang bergantung pada primary ini, yang produsen ini kan jadi bermasalah ya, kayak seperti itu. Jadi targetnya tidak hanya mematikan patogen yang pada ikan, tetapi juga mematikan biota-biota yang lainnya, seperti itu. Ya, setuju sekali. Jadi di sini saya ikut sedikit berkampanye bahwa jangan memakai antibiotik pada hewan ternak ataupun perikanan, karena memang akan berpengaruh ke manusia juga, karena akan residunya itu akan kita makan juga dan menyebabkan kita resisten juga terhadap antibiotik yang seharusnya digunakan pada tempatnya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nunik. Terima kasih kepada Ibu Indri. Saya kira masih boleh bertanya Bu sama Bu Indri, Bu? Satu pertanyaan. Oh, boleh mungkin kalau untuk Bu Indri. Iya, silakan Pak. Ya, kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mengingat waktu dari moderator, langsung saja ke Bu Indri. Perkenalkan, nama saya Bu Herianto, mahasiswanya Bu Indri kayaknya. Ini Bu, saya mau langsung bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa ketika misalkan kita temukan apakah penyakit pada ikan tersebut, kemudian tadi disampaikan bahwa bisa dilakukan vaksin. Yang jadi pertanyaan saya Bu, yang pertama, apakah cukup dengan melakukan pengamatan langsung kepada ikan tersebut ketika kita menemukan gejala yang kemudian harus dilakukan treatment atau perlakuan untuk dilakukan vaksin, ataukah harus Iya, saya tangkap ya, saya langsung jawab aja ya, saya langsung jawab. Jadi vaksinasi itu adalah upaya preventif ya, sebelum terjadinya penyakit. Jadi bukan pengobatan, jadi preventif gitu. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita mau mendevelop vaksin ya, tentu saja kita harus mengisolasi dulu patogennya, mengidentifikasi patogennya, apa penyebabnya. Jadi bukan hanya melihat dari gejala klinis daripada ikan yang terserang, tetapi juga harus lebih detail di laboratori ya, di laboratorium lebih detail lagi pemeriksaannya, patogennya ya, patogennya. Kemudian dari situ diisolasi, kemudian diidentifikasi, kemudian barulah kemudian kita mendevelop vaksin ya. Tapi sekali lagi bahwa vaksin bukan tindakan pengobatan, tetapi pencegahan ya. Itu detailnya. Siap Bu, siap. Terima kasih atas. Baik, terima kasih. Saya kira itu adalah penanya terakhir dari sesi sharing session ini terkait vaksin. Jadi sama kita nikmati jalannya, tetap semangat sampai akhir. Dari pembicaranya memberikan kita pencerahan yang sangat banyak ya.
saya tidak perlu mengulang kembali karena sangat jelas yang sudah disampaikan baik dari Ibu Dr. Nunik maupun dari Ibu Indri mengenai vaksin ini. Jadi prinsipnya kita harus vaksin ya Bu Nunik ya. Apapun jenis vaksin yang ada kita vaksin supaya kita dapat terhindar ataupun kalau terpapar efeknya kecil buat kita. Mungkin seperti itu yang dapat saya simpulkan dari vaksin sharing session deep learning on vaksin pada siang hari ini. Terima kasih kepada semua peserta yang ikut hadir dan juga kembali terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua pemateri kita. Dan untuk salah satu bukti penghargaan pada siang hari ini mungkin dalam bentuk sertifikat akan kami sampaikan secara online sebagai simbolik untuk Ibu Dr. Nunik dan Ibu Indri. Kepada panitia mungkin bisa ditampilkan sertifikat untuk pemateri kita. Ya, mohon diterima dengan baik, Bu. Apa yang bisa kami sampaikan, jangan dilihat kertasnya, Bu. Tapi niat baik dari kami untuk menyebarkan ilmu. Dan terima kasih sekali karena tanpa pamrih Ibu sudah bersedia hadir, bergabung, dan membagikan ilmu kepada kami. Sertifikat kami berikan dengan hormat. Terima kasih. Juga kepada kami sampaikan secara virtual melalui layar, Ibu. Kami sampaikan sertifikatnya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Ibu dan kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah sehingga amalannya akan kembali dan berlipat ganda buat kita semua. Salam sehat dan sejahtera, stay healthy, dan tetap produktif di masa pandemi dan insya Allah akan berakhir. Amin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala salah, kurang, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan terbesar-besarnya kepada Ibu Sri Ambardini karena telah memandu acara tadi, acara sharing session kita dengan Masya Allah luar biasa Ibu. Baik, acara selanjutnya kita masuk ke acara terakhir yakni penutupan. Tapi sebelum ditutup, kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman yang berada di ruang Zoom, baik panitia ataupun peserta, dimohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan berfoto bersama, Bu. Oke, baik. Untuk para peserta, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Karena ada 4 slide, saya mohon untuk menahan senyumannya beberapa menit. Oke, baik. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Yang terakhir. Baik, terima kasih untuk peserta dan Bapak Ibu pemateri. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah acara kita sharing session pada pagi hari ini dengan mengangkat tema Deep Learning on Vaksin. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar walaupun tadi ada kendala dari jaringan.
terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu pemateri kami yang luar biasa, Ibu Indriani Nur dan Ibu Nunik. Terima kasih banyak Ibu, dan juga moderator kita yang paling Masya Allah luar biasa, Ibu Dr. Sri Ambardini. Terima kasih Ibu. Saya Sulfatima mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang kami lakukan, dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman, terima kasih telah join di acara sesi sharing kami. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti agenda-agenda kami yang insya Allah akan ada lagi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standing applause buat pemateri. Terima kasih Bapak Ibu serta Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih peserta yang hebat-hebat, Bu Rahayu. Terima kasih waktunya, Ibu Bapak yang ada di sana. Terima kasih Mbak Nuni. Ya, sama-sama terima kasih. terima kasih Bu Noni. Terima kasih Bu Sri. Nggih Bu. Sehat Bu. Ya, amin amin, semoga sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Silakan Bu Ya, ya. izin les. Nggih, terima kasih. Bu Indri, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya banyak yang mau masuk loh tadi itu. Iya Bu, itu nih kendalanya datanya miscommunication sama yang tempat sewanya sudah diklarifikasi, dia juga tidak tahu di mana masalahnya, padahal dia sediakan katanya malah dia bukakan 1.000, tapi Mungkin Iya, 1.000 kurang nol, tadi dia tulis 1.000 dari 100 dia kurangi nolnya kali. Iya, ya, yang namanya kendala yang kita tidak bisa antisipasi dari awal. Tetapi semangat sekali pesertanya Bu Indri. Banyak sekali sampai akhir ini tetap mengikuti. Mudah-mudahan tadi itu semis berapa ya? Berapa menit ya? Sekitar 5 menitan. Loh, saya ngomong sendiri. Saya tidak lihat, saya kasih layar. Saya bel-bel kita. Saya silent, saya punya. Oh,